apa nih? Tada! Yo, what's up guys? Welcome back to Passion Direct YouTube channel sama gue Malvin. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu, yang dicari-cari dari kemarin, ada laptop terbarunya MacBook. Yang bisa dibilang ini MacBook termurahnya Apple sekarang. Terus nanti kita bakal compare juga di video ini sama MacBook Air M1 yang waktu itu gue review ya, berarti udah berapa tahun yang lalu ya. Udah lama banget. Jadi kita lihat apakah ini menjadi pengganti dari M1, karena dari kemarin kayaknya banyak dimendang-mendingin ya sama kalian di Reels dan di segala macamnya. Makanya langsung aja kita cek di video kali ini, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Bau pabrik. Yes, jadi untuk MacBook Neo yang gue pilih ini yang warna citrus namanya ya. Jadi dia warnanya kayak stabilo, bisa dibilang kayak lemon ya. Dan ya, ini dia. Jadi kalau boxnya sendiri tulisannya ya MacBook Neo. Ini pertama kali MacBook ngerilis varian Neo ya. Dan kalau kita cek di bagian belakang, ini gue pilih yang varian 8GB dan storage-nya 512GB. Yes, variannya sendiri memang cuma ada dua, yaitu 8256 dan 8512. Nggak ada varian RAM yang lebih gede dari 8GB karena keterbatasan dari si chipset MacBook ini sendiri, si A18 Pro yang dipakai berarti chipset dari iPhone 16 Pro. 6 core CPU dan 5 core GPU, 13 inci untuk ukurannya dan dengan pixelnya 2408 x 1506. Ini liquid LED retina display ya. Terus untuk yang varian 512 dia itu ada Touch ID-nya. Kalau yang varian 256 itu nggak ada. Terus ada tuh USB-C port, headphone jack sama Magic Keyboard dan sisanya ini untuk ukurannya. Wah, ada tulisan Hello. Kita angkat. Berbobot juga ya. Ada kertas. Ya sayangnya udah nggak ada stiker-stiker lagi ya. Laptop ini kan tujuannya mungkin buat anak sekolahan atau Gen Z atau yang generasi-generasi muda lainnya. Tapi sayangnya nggak ada stiker yang bisa bikin berkesan gitu. Mungkin kan bisa ditempel-tempel di mana. Nah chargernya ini kita dapat yang... Oh iya, ini kan charger 20 watt ya, seperti yang gua pernah bercandain di video Reels. Chargernya cuma 20 watt dan kabelnya cuma USB C2C, bukan MagSafe. Jadi yes, ini kabelnya yang standar dan ya memang nggak ada port MagSafe juga di MacBook Neo ini. Wah, warnanya cakep banget sih. Look at that. Wow, ini kayak hero color. Mungkin kalau kena cahaya terang ya, tapi kalau kalian kelihatan tuh gimana? Cakep ya, hijau, tapi hijaunya lebih strong sih dibanding kuningnya ya. Ya kayak lime banget lah. Build quality-nya mantep banget, aluminium ya. Ya ini port untuk USB-C-nya 2 di samping kiri. Terus ada headphone jack dan sampingnya ini adalah speaker. Jadi dia kayak side firing speaker, jadi speakernya itu nembaknya ke samping ya, bukan dari belakang. Biasanya kayak MacBook Air itu di belakang, atau kalau MacBook Pro itu di kiri kanan gitu, langsung ke front firing gitu. Bagian bawah ada rubber fit-nya semua. Dan moment of truth ya, yang jadi ciri khas dari MacBook sendiri adalah dia tuh selalu bisa dibuka pakai satu tangan, dan itu jadi ciri khas laptop premium untuk sekarang. Jadi kita coba lihat ya, apakah MacBook Neo ini bisa. Tuh dua. Wah, dan langsung hidup ya suara ciri khas MacBook-nya ya. Nanti gue sekarang setup dulu, dan nanti kita akan balik lagi, sekalian gue testing lebih lengkap. Let's go, so excited. Nice. Oke, ya. 3 hari kemudian, gue udah pakai si MacBook Neo ini. Dan kurang lebih ada satu masalah yang gue alamin dan bakal gue share ke kalian. Dalam total 8 poin. So langsung aja, mulai dari setup prosesnya. Seperti biasa kalau gue pakai MacBook, gue itu mindahin data. Dan gue bener-bener pakai MacBook ini ya, jadi MacBook gue selama sehari-hari. Jadi proses pindahannya ini ada sedikit trouble. Pertama adalah karena gue itu punya kabel, sekarang itu kan Thunderbolt 4, kompatibel sama USB 4. Jadi gue banyak kabel yang USB 4. Nah itu ternyata nggak kompatibel sama si MacBook Neo ini.
Ya, MacBook Neo ini port USB-nya itu cuma USB 3.2, yang mana nanti juga akan kita temukan masalah utamanya nih. Itu yang gue bilang masalahnya sebenarnya itu. Jadi pas banget, kebetulan ada Nata kemarin bawa kabel Thunderbolt 3. Nah, itu ternyata Thunderbolt 3 itu aman. Jadi gua ada kabel Thunderbolt 3, kita colokin dan proses pindahan datanya lumayan cepat, sekitar 250 up to 300 MB. Bahkan kalau nggak salah ada sempat 400 ya. Kalian bisa cek datanya kurang lebih di sini. Dan proses pindahan sebentar, kurang lebih setengah jam ya. Beres. Tapi kalau kalian pakai Thunderbolt 4 itu bisa lebih kenceng lagi, di mana MacBook M1, M2 itu Thunderbolt 3 abis itu, tapi compatible sampai Thunderbolt 4 juga. Kurang lebih kayak backwards compatible. Tapi USB 3.2 ini ada yang nggak kompatibel, nanti gue share ke kalian. So, langsung aja setelah gue pindahin, gue langsung coba compare soal desain dan build quality-nya. Nah, secara dimensi ini tuh sebenarnya lebih kecil ya secara keseluruhannya ya, kayak karena lebarnya itu dia layarnya 13 inci aja, di mana MacBook Air M1 itu 13,3 inci dan MacBook yang M4, MacBook Air yang udah desain M2, M3, M4 itu sekitar 14 inci hampir layarnya. Jadi kalian bisa lihat dimensinya ya, secara gua sanding ini di meja side by side. Kalian bisa lihat kalau MacBook Neo ini paling kecil di antara yang lain. Cuma pas gua timbang, memang MacBook Neo ini beratnya di tengah-tengah di antara MacBook Air M4 gua sama MacBook Air M1. Ternyata MacBook Air M1 paling berat. Nah, sekarang kita ngomongin soal desainnya sendiri ya. Memang ini secara bentuk udah berbeda total sama MacBook Air M1 yang desainnya lancip ya, kayak peninggalannya Steve Jobs yang terakhir. Jadi sekarang udah balik ke desain yang bisa dibilang flat ya, kurang lebih sama. Cuma yang gua notice adalah perbedaan utama ada di finish aluminiumnya, dimana MacBook Neo ini finishnya itu nggak sesmooth MacBook Air dari yang M1 bahkan yang sampai M4 juga, dimana kalau kalian lihat secara close up ini tuh kayak MacBook Neo ada garis-garis kayak brush aluminium gitu ya. Jadi mungkin finish materialnya agak berbeda, atau cara finishnya agak berbeda dibandingin sama MacBook Air, yang mana MacBook Air tuh kayak lebih smooth gitu finishnya ya. Mungkin agak susah kelihatan di kamera, tapi itu mata gue notice kayak ada garis-garis kayak sekat ya, namanya apa, metode finish brush aluminium, kurang lebih kayak gitu. Yang kedua adalah bagian ujung-ujung edges-nya, dimana dia itu kayak lebih curve ya, kayak lebih round gitu. Jadi pas dipegang, pas buka tutup nih lebih enak ya. Dan seperti yang gue bilang, MacBook ini tuh masih bisa buka tutup pakai satu tangan aja gitu ya, walaupun yang paling murah sekalipun. Dan itu nunjukin engineering levelnya Apple ya, yang bisa ngedesain si engsel-nya tuh sebagus itu, bahkan buat laptop yang paling terjangkau bisa dibilang buat MacBook gitu. Jadi ya balik lagi, secara bisa build quality gua sebenarnya nggak mau komplain, karena memang dari segi harga ini udah menurut gua dikasih wah banget kalau kita terutama bandingin sama laptop-laptop Windows di kelas harganya. Kita ngomongin bagian keyboard sama trackpad. Yang pertama gue notice adalah sekarang bagian desain ya, keyboardnya sekarang minimalis ya, nggak ada tulisan shift caps lock lagi, semuanya pakai logo. Kedua, dia keyboardnya sewarna body ya, jadi kalau kalian pilih warna lain itu dia akan berbeda sama kayak MacBook Air itu kan cuma warna hitam ya untuk keyboardnya. Kalau ini sesuai warna, ada warna hijau, warna pink, biru ya, silver. Jadi secara feels juga menurut gue mirip ya. Kenapa gue bilang mirip? Karena ada perbedaannya. Gue ngerasa di MacBook Neo ini dia agak sedikit wobble gitu. Jadi pas tangan pertama kali taruh di keyboardnya ya sedikit ada goyang. Kalau kalian biasa mungkin pakai MacBook Pro, MacBook Air, keyboardnya kan pakem gitu menurut gue. Nah ini sedikit nggak sepakem Air lah. Tapi overall oke-oke aja. Paling trackpadnya yang mungkin banyak jadi perbincangan karena dia nggak pakai Force Touch trackpad, dimana ini tetap menurut gue sih trackpad ini tuh apa ya, bikin nostalgia menurut gue, karena gue ngingetin trackpad ini tuh sama MacBook dulu waktu zaman gue kuliah. Gue inget banget trackpad itu tuh menurut gue MacBook sih the best ya, bukan one of the best, emang the best kalau ngomongin trackpad. Dan gue sampai pakai trackpad itu untuk bikin, kalau kalian yang mungkin pernah bikin animasi zaman dulu, kita tuh pakai Adobe Flash, dimana kita bikin animasinya tuh per satu frame, dan gue bisa ngerjain tugas itu ya, tugas sekolah gue itu pakai trackpad. Gue nggak pakai mouse, pakai trackpadnya MacBook, karena trackpad MacBook sebagus itu gitu, makanya itu bisa dipakai. Ya gue nggak tahu sih trackpad Windows mungkin ada juga yang bagus, cuma untuk bikin animasi yang gue mesti precise satu frame per satu frame, ya itu yang menurut gue nostalgia, karena gue inget banget waktu itu ya, rasa gue bikin tugas itu satu minggu lebih pakai trackpad doang, dan setiap hari itu gue bikin, makanya gue keinget banget feel-nya. Dan ini yang ngingetin gue sama itu tadi, dan mungkin buat kalian yang udah lama pakai Mac bakalan ngerasain hal yang sama gitu. Jadi nggak jelek, nggak masalah menurut gue nggak pakai Force Touch trackpad MacBook yang ini tetap jempolan.
Naik ke bagian atasnya kita ngomongin screen ya, yang mana kalau kita lihat memang seperti yang gue bilang tadi di awal dia secara ukuran lebih kecil 13 inci. Cuma secara panel menurut gue kalau dilihat mata telanjang itu mungkin agak susah bedainnya ya. Pada gue coba puterin klip HDR ini ya side by side dan gue ngerasa memang paling MacBook Neo sedikit nggak se-vibrant, kayak warnanya nggak se-full MacBook Air, tapi sedikit banget, kontrasnya paling dikit banget, nggak terlalu beda jauh. Nah untuk resolution angka-angkanya nih gue taruh aja di sini ya. Memang secara specs dia itu kelihatannya di bawah, tapi pas dipakai day to day gue nggak ngerasa sebeda itu ya. Ya secara penggunaan gue kayak merasa pakai MacBook Air gue aja gitu sebelumnya, nggak ada yang signifikan perbedaannya. Lanjut ke bagian speaker. Yes, kalau udah pakai layar kita nonton dengan gue nonton kemarin dan gue coba comparein side by side. Yes, memang MacBook Neo ini dia speakernya itu side firing, yang artinya dia itu nembak ke samping-samping gitu ya. Dan waktu kemarin gue sempet tes di ruangan yang terbuka, itu emang berasa kalau dia itu agak beda kualitasnya ya. Nggak ngomong jelek, tetap bagus standarnya Apple ya, cuma stereo image-nya gitu. Yang mana ketika gue tadi coba di kantor gue yang ruangannya mungkin nggak terlalu gede ya, berasa banget stereo image-nya gitu, kayak karena mungkin dia mantul kan ke dinding ya. Dan kalau kalian yang mungkin di ruangan yang kecil, ya itu jadi feelingnya lebih imersif dibandingin sama speaker yang front firing yang langsung nembak ke muka gitu. Kalau ini tuh speakernya kayak jadi mantul, jadi bikin suaranya tuh kayak ada di sekitar kita gitu. Walau memang kalau dari segi matrixnya kayak bassnya itu nggak senendang ya, apalagi ngomongin MacBook Pro. Kalau ngomongin sama MacBook Air menurut gue masih bisa bersanding side by side, cuma lucunya karena ini side firing ya kalian bisa ya berasa lebih imersif kalau ruangan kalian mungkin lebih kecil. Kayak gitu kurang lebih. Next ngomongin performance, di mana chip A18 Pro yang dipakai di MacBook Neo, sekali lagi ini adalah chip iPhone 16 Pro, jadi chip HP. Itu gue sempat coba compare sama Apple M1, dan satu hal yang gue notice adalah snappiness-nya. Snappiness-nya itu kayak responsivitasnya itu mirip sama MacBook Air M4 yang sekarang gue pakai. Dan kalau kita lihat sendiri memang dari segi benchmark udah banyak yang nge-benchmark, kalian tinggal cek aja. Secara angka single core memang MacBook Neo dengan A18 Pro-nya ini pakai 3 nanometer, 6 core lebih tinggi angkanya dibandingin sama Apple M1 yang 5 nanometer 8 core. Cuma emang untuk segi multi-core-nya, score-nya kurang lebih mirip. Ya sedikit lebih unggul A18 Pro, cuma nggak sesignifikan itulah bedanya. Gitu. Jadi overall menurut gua kalau kalian yang emang kebutuhannya lebih buat day to day browsing, ngetik-ngetik, gonta-ganti tabs gitu ya di browser, pindah-pindah aplikasi, menurut gua sih buat kebutuhan yang ringan-ringan ini bakal lebih dari cukup. Bahkan beberapa teman-teman udah sempat ada yang coba tes untuk ngedit juga ya, hashtag Erwin. Dia udah sempet tes ngedit 4K di Adobe Premiere, itu aman. Gua cek sih memang beberapa dari tes-tes yang ada, kalau M1 itu call export masih lebih kenceng dibandingin sama si A18 Pro. Tapi buat ngedit itu bisa masih ya, terutama yang ringan-ringan 4K itu udah aman dilibas. Dan ngomongin RAM-nya nih sekarang ya, RAM-nya memang cuma 8GB yang mana nggak bisa di-expand karena tadi seperti gue bilang di awal video, yaitu soal limitasi dari chipsetnya sendiri yang memang nggak bisa lebih dari 8GB katanya. Tapi so far gue pakai dengan day-to-day task gue yang gue ini kalau kalian cek ya, banyak gue buka apps-nya ya. Ini so far aman-aman aja. Gue nggak ngerasa ada slow down atau apa. Gue buka berapa nih, coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih, itu yang di bawah tuh ya. Itu apps-apps yang gue buka semua. Dan ya, nggak ada cekukan, no hiccups, so far so good. Jadi buat kebutuhan gue sendiri memang pakai MacBook Air sekarang ya, karena gue ngeditnya itu nggak terlalu seberat sebelumnya. Udah ada tim editor Basing.tech yang semangat semua dengan M4 Max ya, walaupun masih ada M1 Pro. Jadi semoga-moga bisa upgrade ke M5 Pro Apple. Jadi overall secara performance day to day buat kalian yang memang nggak berat ya, gue rasa ini A18 Pro nggak bakal masalah. Cuma buat specific use case, cek aja reviewnya di YouTube ya, buat specific use case gue yang day to day ngetik, day to day nge-script, day to day nonton YouTube, day to day browsing, ini aman banget gitu. Lanjut ke webcam. Nah, ini webcamnya kecil banget kalau kalian lihat ya di atasnya ya. Tapi dari segi hasil, ini gue coba kasih kalian lihat perbandingan sama MacBook Air M1. Let's go. Oke, ini untuk kualitas webcam dari MacBook Air M1. Ini masih resolusinya 720p ya. Yang mana di MacBook Neo itu udah di-upgrade jadi 1080p. Tapi kualitas gambar menurut gue sih masih oke-oke aja ya. Terutama kalau buat video call, skin tone, detail. Mungkin ya detailnya aja mungkin gak setajam. Nanti bakal ada yang 1080p. Jadi kita coba compare.
Oke, ini untuk kualitas webcam dari MacBook Neo ya. Kalau kalian bisa coba lihat perbandingannya, terutama detail di bagian belakang mungkin lebih kebaca. Dan overall sih masih kualitasnya MacBook ya, standarnya MacBook yang udah bagus. Kualitas mikrofon juga bisa kalian nilai ya, perbandingannya kayak gimana sama MacBook Air M1. Dan let me know pendapat kalian, silahkan di komen di bawah. Oke, itu masuk ke poin yang menurut gua jadi masalah utama ya, yaitu di bagian ports ya, seperti yang gue bilang di awal tadi. Ya, portsnya USB di MacBook Neo ini cuma 2 USB Type-C aja, dan dia itu USB 3.2 sama USB 2. Ya, jadi port yang kiri itu USB 3.2 yang mana port yang kencang sampai 10 gigabit, port yang kedua itu USB 2 yang cuma 480 megabit per second. Apple kenapa sih? Ya pelit banget soal port ya. Cuma intinya memang gua itu kan sebelumnya pakai MacBook Air dari M1 sampai ke M4 tuh semua port USB-C-nya kompatibel sama Thunderbolt. Dan gua, kalau kalian semua ngikutin dari lama, gua selalu setupnya itu adalah one cable setup, di mana gua itu ada dock, Thunderbolt dock yang semua dicolokin ke sana, dan satu buah kabel USB-C nyolok ke laptopnya atau ke MacBook-nya. Dan disinilah masalahnya terjadi, di mana MacBook Neo itu nggak bisa connect sama Thunderbolt dock yang gua pakai. Yang gua pakai itu Thunderbolt dock, Thunderbolt 4 dock dari brand Anker. Yes, jadi balik lagi ke problem yang utama. Problemnya mungkin karena adalah si Thunderbolt docknya pakai Thunderbolt 4. Dan jadi akhirnya gue coba tes ke beberapa dock lain, karena tim Basinotech kan semua rata-rata pakai one cable setup juga karena influence dari saya. Gue sempat tes ke beberapa dock, itu nggak bisa. Tapi ketika gue tes ke USB hub yang biasa, yang di pasaran, yang mungkin kalian juga semua ada, itu compatible. Si Feren pakai MacBook Air M1 pakai USB docknya Ugreen ya kalau nggak salah, itu bisa. Jadi HDMI dicolokin ke situ sama charger, tinggal dicolokin aja ke port yang kencangnya, itu compatible ke monitor, dia pakai ultrawide 30 inchinya Xiaomi. Ya, jadi sebenarnya kalau kalian pakai USB hub biasa itu bisa aman. Cuma memang problem dari USB hub biasa adalah dia punya kabel nggak panjang, jadi mesti ngatur-ngatur dikit. Tapi ya bisa, kalau kalian mau extend ke satu layar itu bisa pakai USB hub yang biasa, nggak perlu pakai Thunderbolt dock yang mahal-mahal gitu. Sama satu lagi soal charging portnya, yang mana memang charger bawaannya kan cuma dapet yang 20 watt lagi-lagi ya. Cuma setelah gua cek, charging portnya ini ternyata kompatibel sampai 45 watt, tertulis di layarnya ya. Cuma ngecasnya rada slow aja sih gua ngerasanya ya. Kayaknya butuh charger terbarunya Apple yang dynamic 40 watt adapter ya, untuk ngecas bisa lebih cepet. Charger bawaannya kalau ngecas 20 watt itu bisa 3-4 jam baru bisa full baterainya. Dan so far gua pakai sendiri ya, ini udah kurang lebih berarti 3 hari, tapi waktu weekend gua nggak pakai terlalu lama ya. Aman-aman aja, ini baterai masih 52% di hari Senin jam berapa nih? Jam 11. Ya, so far buat dipakai seharian sesuai dengan klaimnya Apple harusnya masih aman ya. Sedikit di bawah MacBook Air, tapi menurut gua hemat-hemat aja, tergantung ya pemakaian kalian juga. Oke, conclusion. Dan seperti yang gue pernah bilang di video-video gue sebelumnya pas review MacBook ya, MacBook itu sekarang udah value for money. Karena buat laptop yang kalian dapet secara performance-nya kenceng ya, dari chip M1 sampai M sekian, baterainya awet, build quality-nya dipastikan premium ya, at least di kelas harganya. Bukan at least lagi sih, ini bahkan buat harga $500-an tuh udah wah banget gitu. Gue sendiri dapat laptop ini di harga 14 juta ya, nitip sama temen. Dan gue cek sendiri sih di pasaran harganya bakal sekitar di 10-13 jutaan buat yang varian ini 512 yang varian tertingginya. Dan buat gue sendiri MacBook Neo emang Apple masih ngasih value yang terbaik sih. Ya memang ada sedikit yang dikurangin, ya finishnya tadi, trackpadnya, portnya. Tapi secara value yang dikasih ya tetap menurut gue ini laptop dengan value for money yang bikin musuh geleng-geleng nih. Bahkan CEO-nya Asus kan udah ngomong kalau laptop ini tuh, MacBook Neo ini bikin ya brand-brand Windows harus mikir gitu, harus berpikir keras untuk bisa step up level mereka di saat ya komponen sekarang lagi pada mahal gitu. Jadi pusing semua tuh pasti pimpinan-pimpinan laptop brand Windows ya. So ya moga-moga jadi motivasi buat laptop-laptop lainnya untuk step up, karena ya dunia laptop jadi seru lagi nih karena ada si MacBook Neo ini. Oh ya, ditambah juga MacBook Neo ini klaimnya ya dari iFixit adalah laptop dengan repair atau laptop MacBook yang paling gampang untuk dibenerin. Ya karena semua partsnya benar-benar kayak literally plug and play gitu ya. Tinggal cabut, colok, ganti baru misalnya bermasalah. Jadi ya ditunggu
untuk nextnya ya, movementnya. Cuma ya overall itu dulu sih buat impresi unboxing dan ya testing awal. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian ada yang mau ditanyain coba diskusi di bawah, nanti gue akan coba pakai long term atau at least kita racunin tim Basindotech aja yang belum pakai Mac untuk cobain MacBook Neo ya. Let me know, komen aja langsung di bawah. Dan itu aja, semoga videonya bermanfaat. Kasih jempol kalau iya, jangan lupa subscribe ke Basindotech. Kita mau 800.000 ya, gue suka angka 8 karena gue lahir di bulan 8. Jadi please help us, help Basindotech, dikasih subscribe dan hidupin notifikasi biar gak ketinggalan jadi video berikutnya. Let me know, pengen diapain si MacBook Neo ini ya, di compare, diapain, dijual. Ya udah, itu aja. Linknya gue taruh di bawah seperti biasa, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nama gue Malvin, thank you so much for watching, and ciao, bye bye. Dingin sih tapi tetap. Oh iya, logo Apple-nya tidak glossy lagi ya ini ya, kayak cuma. Nah itu yang gue bilang tadi, kayaknya logo Apple-nya ini di finishnya kayak yang MacBook Air, sedangkan luarnya ini kayak ada satu level finish yang dikurangin, kurang lebih kayak gitu.